General Manager dan tim manajemen, para petugas dan semuanya di Pahut. Oh, di sini. Coba ditampilin Pak Menteri ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain. Yang lain. Lihat ke sini coba kayak apa? Ya, kegiatan hari ini adalah bagian dari kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility. Kita ada program untuk konservasi tanaman endemik, tanaman langka, yaitu pelalar. Pelalar ini tanaman yang hanya tumbuh di Nusa Kambangan dan saat ini kita konservasikan di Taman Wisata Alam Gunung Selok, dan ada juga sekitar 60 jenis tanaman yang juga langka di Nusa Kambangan kita pindahkan ke Gunung Selok karena kita melihat bahwa pentingnya konservasi tanaman ini untuk pertama menjaga jangan sampai tanaman ini langka, dan ada potensi-potensi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi ternyata ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa menjadi obat katanya ya untuk kanker, bahkan sedang diteliti saat ini untuk pengobatan HIV dan AIDS. Nah, kontribusi kita bekerja sama dengan BKSDA, kemudian Mitra Polhutani, suatu LSM yang dia bergerak sungguh luar biasa, mulai dari mengidentifikasi tanaman yang ada yang dianggap langka, kemudian bagaimana mengkonservasi, memindahkan, dan bagaimana kelanjutannya setelah ditanam di tempat ini. Kita akan lihat apakah selanjutnya bisa tumbuh, dan kita akan pantau terus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari wujud kerjasama antara industri dan masyarakat sekitar, karena di kegiatan industri membutuhkan keseimbangan alam, sehingga apa yang kita lakukan itu sustain untuk alam dan masyarakat sekitar. Memilih di tempat ini Pak, lokasi di TWA ini? TWA kebetulan sebenarnya tanaman langka itu domainnya BKSDA. Dan kebetulan BKSDA ada di sini dan kita diarahkan di sini. Sebenarnya kita tidak di lain kesempatan tidak menutup kemungkinan di tempat lain. Cuman mungkin karena ahli-ahli konservasinya ada di sini dan supaya bisa dipantau dengan dekat, ya akan tepat di sini. Kalau ini sudah berhasil, kemudian ditemukan faktor-faktor apa yang bisa mempertahankan kehidupan tanaman langka itu, nah nanti bisa dicoba di tempat yang lain. Kebetulan ketinggian Gunung Selok yang kurang lebih di lokasi penanaman 109 dpl, itu di ketinggian itu pun ada jenis pelalar di ketinggian kurang lebih 109, bahkan kalau pelalar itu kan jenis yang terkena hidup ada pengaruh adanya pasang surut, artinya bukan seperti mangrove, namun di tepian dia itu akan tumbuh di lereng. Kenapa kita juga upayakan penanaman tanaman endemik di sini? Kita sudah lakukan beberapa uji coba. Ada satu tanaman, ada dua tanaman yang kita ditanam sebelumnya sekian tahun yang lalu, dan alhamdulillah tumbuh subur di Taman Wisata Alam Gunung Selok. DPL-nya harus dari sama dulu. ketinggiannya. Ya, ketinggiannya dulu harus Pak, sama. di Cilacap sendiri saat ini sudah punah, benar-benar punah, atau ada berapa yang masih bertahan, Pak? Sebenarnya belum punah, namun tanaman endemik itu artinya tanaman yang ada di satu wilayah, yaitu adanya di kawasan Nusa Kambangan, namun habitat aslinya tidak ada di kawasan hutan atau di tempat lainnya, sehingga itu kategori endemik dan langka.
Sehingga untuk upaya pencegahan di kemudian hari, upaya-upaya yang dilakukan BKSDA itu juga yaitu penyebaran tanaman endemik di kawasan-kawasan in situ juga, yaitu di kawasan konservasi. Nah, kebetulan hari ini secara simbolis kita didukung oleh Pertamina bersama MMP, yaitu binaan BKSDA, binaan Polhut KSDA Cilacap, sehingga seperti terlihat realisasi penanaman, sehingga mendukung juga program kami, yaitu koleksi tanaman obat yang nantinya bermanfaat terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga program ini sangat tepat apabila dilakukan di lokasi Taman Wisata Alam Gunung Selamet. Kalau tentunya menambah kasanah aneka tanaman, kemudian juga tentunya akan menunjang peningkatan pariwisataan di Kecamatan Adipala Badak khususnya, karena ini juga harus kita informasikan. Dan potensi wisata yang ada di sini memang harus kita gali. Hutan kita masih perawan, kita masih butuh salon-salon yang bisa meningkatkan kualitasnya. Terima kasih Pertamina juga telah memberikan perhatian, dan tentunya harapan kita masyarakat juga untuk bisa menjaga lingkungannya, karena satwa-satwa yang ada tadi adalah satwa yang dilindungi. Dan harapan kita dengan adanya kegiatan ini bisa membuka cakrawala pandang kepada masyarakat secara umum, tidak perlu jauh-jauh berwisata keluar kabupaten, tapi di Cilacap, di Adipala ada.